Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru. Kali ini saya akan mengabarkan tentang akan dikenakannya pajak PPN di lingkungan sekolah. Lalu sektor apa saja yang berpotensi terkena dampak ini kita akan cek, dan apakah kemungkinan akan diberlakukan di tahun ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, akhir ini memang pemerintah sedang mencari sektor peningkatan untuk pendapatan negara. Ada beberapa aspek yang sedang dioptimalkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah di lingkungan pendidikan. Nah, sebenarnya pajak di lingkungan pendidikan ini bukan asing lagi bagi kita. Di sekolah kita kenal itu ada pajak penghasilan, kemudian PPN untuk belanja barang dari dana BOS yang biasanya itu akan dikenakan bila belanja menggunakan anggaran dana BOS, baik itu akumulasi belanja 1 juta maupun kelipatannya. Lalu dengan ditetapkannya PPN di lingkungan sekolah, maka akan ada sektor-sektor yang berpotensi dikenakan pajak di dalam lingkungan sekolah. Namun sebelumnya kita lihat dulu, seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai atau PPN pada jasa pendidikan atau sekolah. Dalam hal ini adalah jasa penyelenggaraan pendidikan, meliputi tentunya penghasilan yang didapatkan oleh semua lembaga pendidikan, baik itu dari masyarakat maupun dari sektor lainnya. Kalau di sekolah negeri barangkali hanya yang belum terdampak pajak adalah sumbangan pendidikan. Kalau sekolah swasta maupun pesantren, tentu penghasilan yang didapat dari penyelenggaraan jasa pendidikan selama ini belum semuanya terkena pajak. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan yang sebelumnya ada akan dihapus sehingga akan terkena dampak PPN. Jadi artinya di sini pendidikan akan segera dikenakan PPN apabila revisi undang-undang ini sudah disahkan. Yang mana jasa pendidikan sebelumnya yang tidak terkena PPN sesuai dengan PMK tahun 2014 di dalam pasal 2 adalah jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, misalnya jasa penyelenggaraan pendidikan umum, kemudian pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Untuk jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang sebelumnya juga tidak kena PPN, ini akan dikenakan meliputi jasa pendidikan formal dan informal, ya. Ini tentu saja untuk jenjang dimulai dari, kalau formal terdiri dari usia dini hingga perguruan tinggi, kalau informalnya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, kemudian pendidikan anak usia dini hingga pendidikan kepemudaan. Juga akan terkena adalah pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Juga dalam hal ini akan meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan informal berupa jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, ya. Misalnya lembaga bimbingan atau lembaga kursus. Saat ini tarif pajak pertambahan nilai bagaimana di ayat 1 tentang PPN ini akan diubah dari paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Selain itu, ada kelompok jasa lain yang juga akan dikenakan PPN, ya, bila peraturan ini sudah ditetapkan, meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, kemudian pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, termasuk juga PPN yang dikenakan nanti untuk barang-barang sembako. Nah, ini adalah sektor-sektor yang dibidik oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, mengingat sejak diberlakukannya program pembangunan infrastruktur 2 tahun terakhir, yang mana setelah itu kemudian COVID melanda Indonesia, pendapatan negara drastis menurun, dan oleh karena itu kemudian dalam hal ini pemerintah mengoptimalkan agar kiranya pendapatan negara, ya, dapat terimbangi dengan adanya wabah COVID-19 ini melalui PPN di berbagai jasa pelayanan, termasuk yang saya sebutkan tadi. Lalu apa dampaknya terhadap pendidikan? Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, jika PPN ini dikenakan kepada jasa penyelenggaraan pendidikan termasuk penghasilan yang diterima oleh sekolah, maka tentu pihak sekolah juga tidak akan mungkin mau mengurangi pendapatannya, sehingga akibatnya adalah untuk mengimbangi PPN yang dikenakan oleh pemerintah, ya, sekolah tentunya akan menambah juga uang sekolah. Nah, sebenarnya setiap Bapak Ibu belanja barang elektronik misalnya, PPN itu sendiri sudah harus dibayarkan oleh penjual, namun dalam hal ini penjual akan mengambil dari pembeli dengan menambahkan harga untuk pembayaran PPN. Senada dengan itu, Direktur Center of Economic and Law Studies, Pak Bima Yudhistira menilai rencana kenaikan
tarif pertambahan nilai untuk jasa pendidikan atau sekolah bertentangan dengan fokus pemerintah memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR, yang mana menurut beliau pengenaan pajak ini pun akan mencekik biaya pendidikan khususnya masyarakat bawah. Akibatnya memang pendidikan akan semakin sulit dijangkau masyarakat bawah karena biaya pendidikan tentu akan bertambah. Pak Bima menekankan, di banyak negara PPN untuk pendidikan biasanya dikecualikan. Dia pun heran kenapa justru di Indonesia malah pendidikan atau sekolah ingin dikenakan tarif PPN. Beliau menambahkan, pengenaan tarif PPN di sektor pendidikan sama saja membuat beban bagi masyarakat miskin. Namun tentunya, seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak sektor-sektor di lingkungan sekolah, terutamanya yang berbentuk yayasan dan pesantren, yang memang selama ini PPN-nya belum dikenakan oleh pemerintah dari penghasilan yang diterima oleh pihak sekolah. Apalagi yayasan yang memuat semua jenjang dari tingkat PAUD hingga ke perguruan tinggi. Nah, ini tentu saja adalah pendapatan yang lumayan bagi pemerintah. Tentunya kebijakan PPN di lingkungan sekolah, kalau untuk sekolah negeri ini tidak terlalu berdampak. Yang paling berdampak adalah di lingkungan sekolah yayasan maupun pesantren. Namun dalam konteks ini tentunya pengenaan PPN di lingkungan pendidikan itu adalah sebuah rancangan dibuat oleh pemerintah. Ini masih berkembang karena harus disampaikan dulu ke DPR, kemudian ditetapkan sebagai sebuah peraturan. Sehingga kalau menurut perkembangannya, ini belum akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Dan nilainya juga barangkali melihat perkembangan di masyarakat dulu, bisa saja nanti nilainya tidak akan diterapkan seperti nilai PPN secara umum. Ya, semoga kiranya keputusan pemerintah untuk mengenakan PPN dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebuah solusi terbaik dalam peningkatan pendapatan negara. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.